Halo semuanya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Teman-teman, sering ada orang nanya pada saya, Mas bro, kenapa kok nggak jadi mualaf? Kenapa kok nggak masuk Islam? Itu lihat, jutaan orang di luar negeri tiap tahun berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa, gereja-gereja kosong. Di Amerika, gereja-gereja alih fungsi. Ada yang dibeli jadi masjid. Mungkin di antara Anda juga ada yang sering mendengar klaim-klaim seperti itu ya. Gereja alih fungsi jadi masjid. Gereja-gereja di luar negeri kosong. Di Eropa, di Amerika, jutaan orang pindah agama jadi Islam, jadi mu'alaf, atau hal-hal semacam itu. Berita-berita, kabar-kabar seperti itu. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much ya. Sukron khatsiron, matur nuwun, matur suksema ya. Buat orang-orang yang masih sering mempertanyakan hal-hal seperti itu. Nah, pada video kali ini ada 3 poin yang akan saya ulas. Yang pertama, mengapa saya tidak masuk dalam agama merek Islam? Yang kedua, mengapa saya tidak jadi mu'alaf? Yang ketiga, kita akan bahas kabar atau berita yang katanya, kabarnya di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa, di Kanada dan sebagainya ya. Banyak orang berbondong-bondong pindah agama jadi Islam. Bahwa itu semua adalah kabar bohong alias hoax. Oke, yang pertama teman-teman ya. Pertanyaan bahwa mengapa saya nggak masuk Islam? Teman-teman, sahabat-sahabatku, sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah terjawab dengan cespleng, dengan akurat dan sangat jelas jika Anda betul-betul memperhatikan atau menyimak video-video saya beberapa waktu yang lalu. Misalkan di video yang ini, atau di video yang ini, juga di video yang ini, pula di video yang ini, atau video yang ini, dan juga di video yang ini. Di mana pada video-video tersebut saya sudah menyampaikan bahwa makna Islam yang sejati, Islam yang asli, sesungguhnya bukanlah merek agama atau partai politik atau nama suatu organisasi yang bisa dimasuki atau bisa dikeluari. Bukan, melainkan makna hakiki dari kata Islam atau aslimah ini adalah bahasa Arab yang padanannya dalam bahasa Inggris surrender. Bahasa Indonesia berserah diri atau berpasrah diri. Jadi jika dalam bahasa Arab dikatakan din Islam, itu artinya sikap hidup berserah diri atau sikap hidup berpasrah diri. Sehingga makna dari kata berserah diri atau berpasrah diri atau bahasa Inggrisnya surrender atau bahasa Arabnya aslima atau Islam ini yang hakiki tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi atau merek-merek agama bikinan manusia. Begitupun bagi orang-orang yang sering dikit-dikit minta dalil. Sudah sering saya sampaikan dalil berdasarkan ayat Al-Quran. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 85 yang dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulisnya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Nah, kata agama dalam Ali Imran 85 ini harus dipahami sebagai sikap hidup atau cara hidup atau aturan hidup. Bahasa Arabnya din. Sedangkan kata Islam di sini harus kita pahami sebagai berserah diri atau berpasrah diri. Hal ini bisa sangat jelas kita memahaminya jika kita membaca atau memperhatikan ayat-ayat sebelumnya.
yaitu di ayat 84 dan juga di ayat 83. Kita membaca surat Ali Imran 85 tidak boleh lepas dari ayat 84 dan 83. Teman-teman, dalam dunia teologi ya, ada istilahnya cara menafsirkan kitab suci itu adalah scriptura interpres scriptura, yaitu ayat kitab suci diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan ayat kitab suci yang lain. Scriptura interpres scriptura. Ayat menjelaskan ayat. Ayat diterangkan oleh ayat. Nah, hal yang bagus pula jika kita terapkan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, yaitu dengan metode Al-Quran bil Al-Quran. Artinya ayat Quran dijelaskan dengan ayat Quran. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ayat yang lain diinterpretasikan oleh ayat yang lain. Nah, maka dalam hal ini ketika kita membaca misalkan Ali Imran 85 yang mengatakan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam, memahami ayat 85 ini tidak boleh lepas dari ayat 84. Sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang jelas. Banyak orang yang membaca ayat 85 tanpa memperhatikan ayat 84 dan 83. Sehingga mengira atau menyangka kata Islam yang ada di ayat 85 ini sebagai merek suatu agama. Padahal bukan. Ini bukan bicara merek suatu agama. Nah, jelas kan? Jika kita membaca ayat 85 dengan keterangan ayat 84, kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan Islam atau berserah diri itu bukan hanya para pengikut Nabi Muhammad saja. Sebab di ayat 84 jelas dikatakan, mulai dari Ibrahim, Musa, Isa ya, dan semua para nabi itu juga Islam. Jadi dalam hal ini Islam jelas bukan dimaksud sebagai merek suatu agama. Tapi Islam adalah bahasa Arab yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya berserah diri atau berpasrah diri. Dan teman-teman, akan lebih jelas dan terang benderang lagi jika kita membaca ayat yang 83. Dalam versi terjemahan tertulis demikian. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Tadi di ayat 84 kita diberitahu bahwa yang disebut sebagai orang-orang yang berserah diri itu mulai dari zaman Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yesus, dan semua para nabi. Dan di ayat 83 ini bahkan kita diberitahu lebih jauh lagi bahwa semua yang di langit dan di bumi itu Islam, berserah diri. Lawang sekarang ini orang Islam itu memahami konsep kafir aja nggak paham kan? Makanya NU itu bilang non Muslim itu udah benar. Kan selama ini karena trauma secara yang panjang gitu ya, itu dikira orang Islam itu menganggap orang Nasrani kafir. Ya enggak, ya ahli kitab no. Orang Sobiin itu sebagai kafir. Ya enggak no. Di dalam Al-Quran itu kan konsep kafir itu siapa tahu? Orang yang mau menang sendiri. Mau orang Islam sekalipun, ya kafir kalau mau menang sendiri. Tidak menjaga apa itu hidup bersama. Nah ini yang lantang kan Gus Dur ya dulu. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa saya tidak jadi mu'alaf? Begitu pertanyaannya. Sahabat-sahabatku, lagi-lagi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang muncul dari pikiran orang-orang yang sudah salah kaprah tentang makna atau arti dari kata mu'alaf. Salah faham dan berfaham salah. Mu'alaf itu artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Ya,
Mu'alaf adalah bahasa Arab yang artinya orang yang dilembutkan hatinya. Tapi hari ini kata mu'alaf sering disalah tafsirkan sebagai orang yang pindah agama. Ini benar-benar salah kaprah. Hari ini banyak orang berpikir mu'alaf artinya Anda pindah ke agama bermerek Islam. Padahal aslinya kata mu'alaf itu bukan bermakna orang pindah agama. Jadi siapapun Anda, apakah agama Anda Hindu, kalau hati Anda lembut, ya Anda dalam bahasa Arabnya mu'alaf. Ada orang beragama Buddha, kalau dia hatinya lembut, ya dalam bahasa Arab juga bisa disebut mu'alaf. Ada orang beragama Konghucu, Kristen, dan sebagainya. Jika hatinya lembut, maka orang-orang itu dalam bahasa Arab juga bisa disebut mu'alaf. Sekali lagi ya teman-teman, jelas salah kaprah jika hari ini banyak orang mengartikan mu'alaf sebagai pindah agama. Sahabat-sahabatku, adalah fakta atau kenyataan ya. Memang banyak orang sudah salah kaprah mengartikan kata Islam atau aslimah, salah kaprah. Dianggapnya Islam sebagai merek agama, padahal bukan. Begitupun ketika orang mengartikan kata mu'alaf, lagi-lagi salah kaprah. Nah, contoh lain teman-teman. Orang juga kadang mengartikan arti haji ya. Haji, hajah. Di Indonesia ini banyak orang menganggap haji itu sebagai sebuah gelar. Ini juga salah kaprah. Haji sendiri kan artinya adalah berkunjung. Haji itu berkunjung. Makanya laki-laki sampai di sana disebut pengunjung laki-laki, haji. Yang perempuan disebut pengunjung perempuan, hajah. Sudah sampai di Indonesia, kalian masih pakai haji dan hajah. Disangkanya gelar. Luar biasa ya. Makanya ketika saya pidato ceramah di mana-mana, ada yang manggil saya. Saat ini kita akan mendengarkan kajian dari Kiai Haji. Loh, sejak kapan? Saya bukan pengunjung karena saya udah jadi pribumi, udah selesai saya berkunjung di sana. Seketika di sana ya saya pengunjung, udah balik ke sini masa pengunjung. Dan saya tidak bangga dipanggil Pak Haji. Apalagi dipanggil Kiai Haji. Kayaknya ada yang miskonsepsi. Di satu sisi gelarnya tinggi banget Kiai, di satu sisi gelarnya rendah banget Haji. Bagi saya haji itu bukan gelar, panggilan orang Arab pada pengunjung. Siapapun yang berkunjung ke sana kan dipanggil haji oleh mereka. Terus apa istimewanya? Nah, jadi jelas ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Kenapa nggak masuk Islam? Kenapa nggak jadi mu'alaf? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari paham-paham yang salah. Salah paham atau pahamnya salah. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan yang juga salah kaprah. Kenapa kok nggak masuk Islam? Kenapa kok nggak jadi mu'alaf? Itu pertanyaan yang salah kaprah. Nah, berikutnya teman-teman, selanjutnya soal kabar fenomena bahwa di luar negeri, di Amerika, di Eropa, katanya ada jutaan atau setiap tahun ada ribuan orang masuk Islam jadi mu'alaf. Itu adalah hoax. Langsung aja ya, kita simak penjelasan dari Ustadz Guru Gembul berikut ini. Oke, selamat menyimak. Thank you. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan
disampaikan oleh ustadz-ustadz itu, berita-berita itu, ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu.